Penguatan segel Kaisar Abadi terhadap Dewa Iblis tak semulus tahun-tahun sebelumnya. Kaisar Api dan leluhur marsial tertahan di perbatasan masing-masing sehingga tidak dapat menghadiri rapat RT. Qin yang dikenal sebagai Raja Pembunuh Iblis karena telah membunuh Kaisar Iblis ternyata terinfeksi benih iblis hati. Yang membuatnya hilang kendali, alih-alih memperkuat segel malah memperlemah. Untungnya Xiaoyan menanamkan benih api padanya, sehingga dia dapat kembali mengendalikan tubuhnya. Jiang Ya, lusinan bayangan berdiri di langit, memancarkan energi spiritual abu-abu kehitaman. Energi itu seperti gelombang pasang yang mengamuk di langit, memancarkan aura spiritual yang menindas. Fluktuasi aneh terpancar dari mata di telapak tangan mereka. Klan roh jahat, Mu Chen melihat dengan muram pada lusinan bayangan yang telah menembus bukit hutan belantara utara. Pemandangan ini jelas mengejutkan mereka semua, karena tidak ada yang mengira ras ekstrateritorial telah berhasil membina klan baru melalui kombinasi ras mereka dan makhluk dari 1000 dunia besar. Klan baru ini memiliki kelebihan dari kedua klan. Tidak hanya dapat memanfaatkan energi jahat ekstrateritorial, ia juga memiliki energi spiritual dunia 1000 besar. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Namun, meski mereka tidak ingin mempercayainya, fakta ada tepat di depan mereka. Semua penguasa surgawi di Bukit Hutan Belantara Utara, patuhi perintah saya dan bunuh para penyusup secepat mungkin. Qin Tian, orang suci pedang baju hijau, dan wajah Dewa Abadi gelap, tetapi mereka tidak berani melepaskan diri saat ini. Mereka harus melindungi dunia 1000 besar dari invasi ras ekstrateritorial. Raungannya segera terdengar di setiap sudut Bukit Belantara Utara. King Yanjing, Mahatian, dan yang lainnya saling memandang dan berkata, kita tidak bisa pergi sekarang. Ini sangat penting pada saat ini untuk mempertahankan Arai 1000 hancurkan setan besar dan menghancurkan dewa jahat surgawi. Mereka telah melihat bahwa penguasa klan roh jahat terkuat adalah Divine Grade tingkat menengah, dan sisanya adalah penguasa surgawi dari semua tingkatan. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan berkata, serahkan klan roh jahat kepada kami. Tolong terus perkuat segelnya. Tubuhnya perlahan melayang, dan kemudian cahaya spiritual menyapu dan jatuh di sampingnya, berubah menjadi siluet ramping. Itu adalah Luo Li. Dia tersenyum padanya dan berkata, aku akan pergi denganmu. Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Luo Li memiliki diagram kuno roh agung. Kekuatannya cukup untuk menahan tingkat ilahi tahap awal. Suara mendesing. Pada saat yang sama, banyak siluet juga berkumpul, mendarat di belakang Mu Chen. Raungan mereka dengan rapi menyanyikan, kami ingin mengikuti tuanmu untuk mengalahkan iblis. Mu Chen mengangguk lembut, dan dalam sekejap, dia muncul dengan puluhan penguasa surgawi di depan klan roh jahat, menghalangi jalan mereka. Tuan-tuan, kembalilah ke tempat asalmu. Bagaimanapun, darah dari semua makhluk 1000 besar dunia mengalir di tubuh Anda. Jangan membantu para pelaku kejahatan. Mu Chen menatap tajam ke arah pemimpin klan roh jahat. Dia adalah seorang pria berambut abu-abu dengan sikap yang bermartabat. Darah dari makhluk 1000 besar dunia. Mendengar ini, pria berambut abu-abu itu menyeringai mengejek. Jika demikian, di manakah Anda makhluk 1000 besar dunia saat kami ditahan di penangkaran seperti babi dan anjing? Mu Chen mengerutkan kening. Tampaknya anggota klan roh jahat ini tidak memiliki status tinggi di antara ras ekstrateritorial. Mereka jelas memiliki banyak cerita di antara mereka, tetapi pada saat-saat seperti itu, dia tidak punya waktu untuk mendengarkan mereka. Tidak peduli apa, klan roh jahat harus diusir dari Bukit Belantara Utara. Mengapa Anda bekerja dengan mereka? Sekarang Anda tahu sifat ganas dan kejam dari ras ekstrateritorial. Pria berambut abu-abu itu tersenyum dingin dan membalas, jika kami tidak bekerja untuk mereka, haruskah kami bekerja untuk Anda? Dalam hal ini, orang-orang dari klan roh jahat saya akan dimusnahkan secara instan. Saat itu, apakah kamu bisa menyelamatkan kami? Petik 2. Mu Chen menunduk dan berkata, karena itu masalahnya, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Seluruh tubuhnya berfluktuasi, dengan kekuatan spiritual yang sangat besar, dan ruang di bawah kakinya mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Aku adalah pemimpin klan roh jahat, Jiang Ya. Saya ingin mempelajari betapa lemahnya dunia 1000 besar, bahwa mereka bahkan tidak dapat mempertahankan wilayah mereka sendiri. Mereka membiarkan ras ekstrateritorial mengganggu makhluk tak berdosa dan melakukan pembantaian sembarangan. Pria berambut abu-abu itu berteriak, nadanya mengandung dendam yang kejam. Di belakang Mu Chen,
banyak penguasa surgawi diam. Mereka malu karena kehadiran klan roh jahat ini. Itu karena ras ekstrateritorial menempati setengah dari wilayah 1000 besar dunia sehingga mereka dapat memperoleh ribuan makhluk untuk melanjutkan budidaya yang kejam. Tidak ada gangguan, fokuslah pada musuh. Mu Chen memerintahkan. Klan roh jahat ini mungkin memiliki cerita latar yang tragis, tetapi sekarang bukan waktunya untuk bersimpati. Karena mereka telah memilih untuk berdiri di sisi ras ekstrateritorial, mereka adalah musuh dari 1000 dunia. Setelah tujuan mereka berhasil, seluruh dunia akan diubah menjadi domain iblis. Pada saat-saat seperti itu, belas kasihan yang tidak masuk akal hanya bisa ditinggalkan. Membunuh. Jiang Ya meraung keras. Lusinan siluet di belakangnya tiba-tiba meledak, dan energi spiritual abu-abu dan hitam melonjak, menutupi langit. Meskipun itu adalah energi spiritual, tampaknya sangat meresahkan. Itu memiliki sifat korosif yang kuat, jelas mirip dengan energi jahat ekstrateritorial. Kilatan dingin melintas di mata Mu Chen, dan dengan lambaian telapak tangannya, banyak penguasa surgawi di belakangnya menyerbu dan menyebar, menghalangi klan roh jahat. Dia muncul di hadapan Jiang Ya, melontarkan pukulan tanpa ekspresi. Ledakan. Dengan satu pukulan, Mu Chen menghancurkan ruang. Dia sekarang memiliki tubuh fisik Divine Grade, jadi pukulan yang tampaknya biasa saja memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika Divine Grade biasa dibombardir dengan pukulan itu, mereka akan terluka parah. Pria ini tidak lain adalah dewa kelas. Mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Melihat pukulan keluar angkasa, mata Jiang Ya menyipit. Dia jelas menyadari kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pukulan itu. Dia tidak berani memperlambat saat dia membentangkan telapak tangannya. Mata aneh di tengah telapak tangannya berwarna hitam dengan warna ungu di dalamnya. Itu terlihat agak luar biasa. Berdengung. Cahaya hitam dan ungu bersiul dari mata dan kusut di sekitar telapak tangan Jiang Ya. Ini tiba-tiba mengeras menjadi kutikula hitam keunguan yang tebal. Kutikula ini seperti besi hitam dengan duri bengkok yang menonjol. Tampak sangat ganas, seperti pisau tajam. Jatuh. Tinju Mu Chen dan kutikula aneh Jiang Ya membombardir satu sama lain, dan dampaknya menyebabkan riak energi yang terlihat mengamuk. Itu menghancurkan ruang, dan di mana tinju berada, ruang itu runtuh terus-menerus. Tubuh kedua pria itu bergetar hebat dan mundur beberapa langkah. Roh yang melahap api ungu. Kilatan cahaya ungu melonjak di mata Mu Chen. Membuka mulutnya, api ungu menyapu, menyelimuti Jiang Ya di dalamnya. Api ungu dibakar dengan energi spiritual, seolah-olah akan membuat Jiang Ya menjadi abu. Suhu yang sangat tinggi bahkan menyebabkan ruang berputar. Ledakan. Namun, di tengah api ungu, tubuh hitam keunguan melesat seperti raksasa, bergerak di depan Mu Chen dalam sekejap. Dengan raungan yang keras, kepalan yang ditutupi kutikula hitam dan ungu bersinar dengan cahaya hitam dan ungu yang intens. Ini secara brutal membombardir lengan Mu Chen yang disilangkan. Dong! Gemuruh rendah bergema saat tubuh Mu Chen bergetar. Dia terbang mundur ribuan kaki dan kemudian melihat ke atas. Tinggi di udara, raksasa yang tertutup lapisan kutikula hitam keunguan berdiri tegak. Energi spiritual jahat telah terwujud menjadi baju besi yang menyelimuti setiap bagian dari sosok itu. Paku yang mengancam, tajam, hitam keunguan menjulur, berkilau dingin. Jiang Ya telah berubah menjadi binatang buas, dan setiap bagian tubuhnya penuh dengan niat membunuh yang luar biasa. Tatapan Mu Chen berkedip pada Jiang Ya yang ganas saat dia berpikir dengan terkejut, kombinasi energi jahat dan spiritual memang menarik. Kamu hanya seorang God Grade, dan kamu ingin menghentikanku. Apakah tidak ada orang lain di dunia 1000 besar? Jiang Ya terbungkus kutikula dengan hanya matanya yang terbuka. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia menatap Mu Chen. Setelah mendengar ini, Mu Chen tersenyum. Sepertinya saya telah diremehkan lagi. Wajah mudanya yang tampan kemudian menjadi sedingin es saat dia menyulap segel dengan satu tangan. Di belakangnya, cahaya kristal mekar, menyebar dari angkasa. Saat menyebar, sosok kristal kuno juga muncul dari belakangnya. Setelah konfrontasi sebelumnya, Mu Chen telah menemukan bahwa pemimpin klan roh jahat sangat kuat. Dia tidak lebih lemah dari Mahatian, jadi dia tidak lagi bermaksud untuk membatasi metodenya dan segera memanggil tubuh abadi primordial. Primordial Immortal Palem. Begitu bayangan kristal kuno muncul, itu langsung menghantam. Sebuah telapak tangan kristal dengan lembut menepuk ruang di depannya. Tiba-tiba, cahaya kristal mekar,
dan telapak tangan besar kuno diresapi dengan rune cahaya kuno, menembus ruang. Itu muncul tepat di atas Jiang Ya dan turun. Saat telapak tangan turun, seolah-olah sungai panjang muncul yang berisi kekuatan keabadian. Saat telapak tangan muncul, wajah Jiang Ya berubah. Dia jelas bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari atas. Mundur segera, dia berubah menjadi sisa-sisa bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan kecepatannya sangat cepat sehingga tidak terlihat dengan mata telanjang. Tapi tidak peduli seberapa banyak dia menghindar, telapak tangan kuno itu berada di atas kepalanya, seolah-olah ditakdirkan untuk jatuh padanya pada saat itu muncul. Ledakan, telapak tangan kuno akhirnya mendarat, menabrak tubuh Jiang Ya. Kekuatan yang mengerikan meledak, memukulnya jatuh seperti lalat dan menghancurkan puncak gunung raksasa dalam prosesnya. Saat gunung runtuh dan batu-batu besar berguling, Mu Chen berdiri di langit. Dia menunduk untuk melihat reruntuhan puncak gunung, dan kilatan dingin namun marah melintas di matanya. Karena Anda telah memilih untuk berdiri dengan ras ekstrateritorial, saya hanya bisa memusnahkan Anda semua demi makhluk 1000 besar dunia. Jatuh. Di puncak gunung yang runtuh, bebatuan meletus saat bayangan hitam dan ungu meledak ke langit. Itu berkembang begitu cepat, sehingga dalam sekejap mata, itu berubah menjadi bayangan iblis ganas yang sangat besar. Tekanan yang mengerikan menyapu ruang, bahkan menyebabkan kelas ilahi terkejut. Pada saat yang sama, geraman pembunuh Jiang Ya bergema, beraninya kamu begitu sombong, dasar anak nakal kurang ajar. Aku akan menggunakan kepalamu hari ini untuk menyambut turunnya Dewa Jahat Surgawi. Petik 2. Persatuan Manusia dan Roh. Ledakan. Bayangan iblis raksasa berdiri tegak saat teror iblis menyapu ruang, menyebabkan langit dan bumi menjadi gelap. Di kejauhan, banyak penguasa surgawi berdiri di atas aula perunggu, menatap serius pemandangan di depan mereka. Jelas sekali bahwa mereka semua dikejutkan oleh tampilan kekuatan iblis yang begitu kuat. Bahkan beberapa kelas ilahi mengerutkan kening karena khawatir. Jiang Ya begitu kuat sehingga dia bisa menduduki puncak bahkan sebagian besar kelas ilahi tingkat menengah. Dalam menghadapi orang seperti itu, bahkan Mahatian akan merasa sulit untuk menang tanpa bantuan dari kekuatan Fas Maha Yin Yang. Saat ini, Mu Chen berdiri di langit dan melihat bayangan iblis besar. Ekspresinya serius, karena dia jelas bisa merasakan aura yang sangat berbahaya di udara. Jatuh. Saat Mu Chen fokus padanya, bayangan iblis Jiang Ya mengeluarkan raungan mengerikan. Kemudian, saat itu melambaikan tinjunya yang besar, cahaya hitam dan ungu yang membawa aura ganas yang tak terlukiskan, menyerbu ke langit seperti meteor dan membombardir Mu Chen dengan keras. Seberkas cahaya itu bisa dengan mudah memberikan pukulan parah Divine Grade tahap awal. Dalam menghadapi serangan hiruk-pikuk Jiang Ya, Mu Chen tidak berani lengah. Dengan geraman rendah, tubuh abadi primordial berdiri, dikelilingi oleh lingkaran cahaya kristal. Ia kemudian mengangkat salah satu telapak tangannya yang kuno saat seberkas cahaya kristal terbang keluar darinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat telapak tangan berbenturan dengan cahaya, ruang itu hancur dan sejumlah besar puing-puing angkasa berserakan di mana-mana, mengakibatkan banyak turbulensi. Beberapa penguasa surgawi, yang berada di dekatnya, buru-buru mundur, karena mereka sangat takut terjerat dengannya. Kedua kekuatan itu tidak menunjukkan belas kasihan, dan niat membunuh mereka terus membara. Hanya dalam beberapa menit, mereka telah bertukar beberapa ribu pukulan, tetapi kemenangan belum dapat ditentukan. Mengaum, pertempuran terhenti, yang menyebabkan Jiang Ya menjadi semakin marah. Saat dia mengeluarkan raungan sengit, dia memelototi Mu Chen. Dia kemudian mengangkat tangannya, dan di tengah telapak tangannya, mata hitam dan ungu itu terbuka sepenuhnya. Cahaya memancar keluar dari mata karena memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Saat dia melihat mata hitam dan ungu, Mu Chen merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Jelas baginya bahwa itu merupakan ancaman besar. Jiang Ya jelas tidak akan mentolerir situasi jalan buntu, jadi dia bermaksud membunuh Mu Chen untuk memecahkan kebuntuan. Anak nakal, kamu harus mati. Jiang Ya melolong ke langit, dan di saat berikutnya, dia mengangkat telapak tangannya saat mata hitam dan ungu itu mengunci Mu Chen. Kemudian, cahaya hitam dan ungu berkumpul dengan liar di atas Mu Chen, sementara ruang di sekitarnya mulai runtuh. Mata roh jahat, dewa pemusnahan cahaya iblis. Raungannya bergema di antara langit dan bumi, penuh dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, mata hitam dan ungu itu bergetar hebat, dan di saat berikutnya, cahaya hitam dan ungu tiba-tiba muncul.
Begitu cahaya gelap muncul, itu menghilang tanpa jejak. Pada saat itu, kulit Mu Chen kesemutan, dan dia sangat kesakitan. Wajahnya muram dan tatapannya berkedip. Meskipun ada ketenangan di sekelilingnya, dia masih bisa merasakan bahwa dia berada dalam bahaya besar. Ada cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya mengintai di angkasa, semuanya menunggu untuk menyerang. Dia tahu bahwa jika dia mengungkapkan kekurangan atau kelemahan apapun, dia akan langsung dimusnahkan. Benar-benar langkah yang menakutkan, gumam Mu Chen dengan sungguh-sungguh. Klan roh jahat ini memiliki yang terbaik dari kedua dunia. Kekuatannya mungkin tidak kalah dengan 36 volume kekuatan super langka. Dan, hal yang paling menakutkan adalah bahwa benda itu tidak terlihat dan tersembunyi di angkasa, membuatnya sangat sulit untuk mempertahankan diri terhadapnya. Mu Chen tahu bahwa jika dia mencoba meluncurkan serangan ofensif pada saat seperti itu, bahkan jika dia mampu menghancurkan beberapa cahaya gelap, dia masih akan diselimuti oleh cahaya yang lebih gelap, yang akan terus mencari kelemahan dalam dirinya. Menghadapi jenis cahaya gelap yang intens ini, bahkan jika Mu Chen memiliki tubuh tingkat ilahi, dia tidak akan berani menolaknya secara langsung. Ada di mana saja dan di mana saja. Mu Chen berseru saat tatapannya berkedip. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba duduk di udara. Pada saat yang sama, tubuh abadi primordial yang ada dalam cahaya kristal di belakangnya mencerminkan tindakan tepatnya. Kitab suci kuno yang abadi. Saat keduanya duduk, mulut tubuh abadi primordial dan mulut Mu Chen terbuka dan tertutup pada saat yang sama. Kemudian, suara nyanyian kuno mulai bergema di antara langit dan bumi. Nyanyian kitab suci setua permulaan langit dan bumi. Gelombang suara segera berubah menjadi zat berwujud, yang menyebar ke segala arah dari Mu Chen, yang merupakan titik sumber mereka. Ruang itu kemudian mulai bergetar. Ketika cahaya gelap yang tak terhitung banyaknya yang tersembunyi di dalamnya bersentuhan dengan gelombang suara yang menyebar, cahaya gelap itu mulai runtuh. Di bawah baju besi bertopengnya, wajah Jiang Ya berkerut dan matanya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak bisa percaya bahwa Mu Chen mampu menahan gerakan pembunuhannya. Bahkan kepala klan dari 32 klan ekstrateritorial agak takut dengan langkah ini, dengan pengecualian beberapa, seperti Kaisar Iblis Surga Suci dan Kaisar Iblis Langit Gelap. Saat ini, bagaimanapun, itu tidak berpengaruh pada Mu Chen, dan dia hanya seorang dewa. Pergilah. Jiang Ya tercengang, dan tanpa ragu-ragu, dia mengucapkan perintah di dalam hatinya. Segera, cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan niat membunuh mereka dan menyerang poin paling vital Mu Chen. Berdengung. Namun, saat nyanyian menyebar, tidak peduli seberapa keras cahaya gelap mencoba mendekatinya, mereka direduksi menjadi ketiadaan oleh tekanan gelombang suara yang kuat. Hanya dalam beberapa saat, ruang, yang dipenuhi dengan cahaya berbahaya, telah dikosongkan seluruhnya oleh nyanyian yang kuat. Suara mendesing. Gelombang suara sisa kemudian menyelimuti Jiang Ya, yang berada di kejauhan. Saat gelombang suara melonjak di seluruh tubuh Jiang Ya, dia gemetar. Kemudian, garis hitam pekat muncul di baju besi tebal itu. Kemudian, saat darah menetes, topeng itu hancur, menampakkan wajah pucatnya. Saat Mu Chen menatapnya, matanya setenang dua kolam yang dalam. 1000 besar dunia memang memiliki banyak keajaiban tersembunyi. Bahkan salah satu dari God Grade-nya begitu kuat. Saat Jiang Ya menatap Mu Chen, dia melontarkan kata-kata dengan suara serak. Wajah Mu Chen tenang dan suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, mundur dengan anak buahmu. Anda harus meninggalkan Bukit Belantara Utara. Perlombaan ekstrateritorial adalah momok bagi 1000 dunia besar, dan kami tidak akan melibatkan orang lain. Petik 2. Jiang Ya menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan getir, kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Iya, kamu sangat kuat, jadi untuk berurusan denganmu, aku hanya bisa mempertaruhkan nyawaku. Setelah mengatakan ini, Mu Chen tetap diam. Kemudian, tatapannya tiba-tiba berubah menjadi dingin, dan saat tangannya membuat segel aneh, suara rendahnya dengan pelan terdengar, transformasi roh jahat. Sambil menarik napas dalam-dalam, lapisan ungu tua ungu di tubuhnya mulai mencair sebelum akhirnya berubah menjadi cairan yang ditelannya ke dalam tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di dalam tubuhnya, sepertinya ada dua kekuatan mengerikan yang bertabrakan satu sama lain, meletus dengan kekuatan yang lebih besar setiap saat. Dia menghasut energi jahat dan energi spiritual, menyebabkan mereka bertabrakan satu sama lain. Saat Mu Chen melihat ini, muridnya berkontraksi.
Dampak seperti itu dari dua kekuatan berbeda ini pasti akan meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Namun, Mu Chen tahu bahwa ledakan ini juga akan menyebabkan Jiang Ya kerusakan parah, bahkan mungkin kematian. Ledakan, ledakan, tubuh Jiang Ya mulai menyusut dengan cepat, dan pada saat yang sama, mulai meledak. Masa kabut darah menyembur ke udara dengan liar. Dalam waktu singkat, setelah ledakan berhenti, monster muncul di langit. Monster itu tingginya beberapa kaki, dan tubuhnya seperti tanah tandus yang kering, dengan retakan di sekujur tubuhnya. Saat cahaya hitam dan ungu bersinar di mata monster itu, rune yang mengganggu juga muncul. Dimanapun mereka muncul, mereka membawa kilatan energi jahat dan spiritual. Gelombang destruktif perlahan memancar dari tubuh monster itu, menyebabkan Mahatian dan King Yanjing, yang berada di kejauhan, terkesiap ngeri. Bahkan mereka merasakan jantung berdebar karena fluktuasi kekuatan yang kuat. Wajah Mu Chen juga menjadi sangat serius, karena dia juga bisa merasakan aura bahaya fana yang mengelilinginya. Jelas sekali bahwa Jiang Ya mampu menahan bahkan keberadaan tingkat ilahi tahap selanjutnya. Jika kamu bertemu denganku seperti ini, kamu akan mati hari ini. Jiang Ya, yang tidak dalam keadaan monster, meraung kejam, sementara mata hitam dan ungunya memelototi Mu Chen. Bibir Mu Chen kencang, dan saat dia menarik napas dalam-dalam, dia akhirnya mulai tenang. Bahkan jika Anda sekarang mulai bertarung dengan semua kekuatan Anda, apa yang harus saya takuti? Mu Chen bertanya sambil menatap Jiang Ya, suaranya yang tenang mengandung niat membunuh yang mengerikan. Dia kemudian menambahkan, klan roh jahatmu mungkin memiliki banyak cerita latar yang tragis, dan aku bersimpati dengan kalian semua. Tetapi, jika Anda ingin mencoba membuat kerabat dan teman saya menghadapi situasi yang sama, maka saya akan menghancurkan Anda hari ini. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, Mu Chen tiba-tiba memunculkan beberapa segel. Pada saat yang sama, tubuh abadi primordial berdiri dari belakangnya, mengambil langkah maju, lalu menyatu dengan tubuhnya. Jauh, King Yanjing dan penguasa surgawi lainnya terkejut melihat pemandangan ini. King Yanjing menjerit ketakutan, itu adalah penyatuan tubuh fisik dan surgawi. Mu Chen, hentikan. Hanya tingkat divine tingkat lanjut yang bisa menanggung hal seperti itu. Petik 2. Mu Chen memejamkan mata dan fokus untuk memblokir semua keributan, sementara suara rendah bernyanyi di dalam hatinya, persatuan manusia dan jiwa. Satu pukulan, persatuan manusia dan jiwa. Ketika suara rendah terdengar di hati Mu Chen, tubuh abadi primordial sudah menyatu ke dalam tubuhnya. Pada saat berikutnya, ratusan juta lampu kristal tiba-tiba meledak dengan ganas dari Mu Chen. Setiap sinar cahaya mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Ledakan, energi spiritual di sekitar Mu Chen melonjak dengan liar seperti air pasang, membawa serta penindasan kekuatan spiritual yang menakutkan. Ruang itu runtuh karena kekuatan spiritual itu bahkan menyebabkan Divine Grade tingkat menengah menatap dengan kaget. Di luar arai 1000 hancurkan setan, Qin Tian, orang suci pedang baju hijau, dan Lord yang abadi juga merasakannya saat mereka melihat ke bawah. Melirik ke seberang Northern Hills Wilderness, mereka berhenti di tubuh Mu Chen, tak percaya melonjak dalam tatapan mereka. Dia mencoba penyatuan manusia dan jiwa, dia terlalu berani. Bagaimanapun, itu adalah tubuh abadi primordial. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, itu berisi kekuatan keabadian. Bahkan Divine Grade tingkat lanjut pun tidak akan berani bersatu dengannya dengan mudah. Petik 2. Wajah mereka berubah, karena mereka menyadari kekuatan tubuh abadi primordial. Mereka mengerti dengan jelas bahwa bahkan jika Mu Chen memiliki tubuh fisik kelas ilahi, dia tidak akan mampu menanggung kesatuan seperti itu. Ledakan. Di tengah pandangan khawatir, energi spiritual Mu Chen masih meningkat dengan liar, sementara tubuhnya mulai membengkak menjadi kumpulan daging dan darah. Tonjolan itu menyerupai tumor, yang membuatnya tampak menakutkan. Ledakan. Saat tumor daging tiba-tiba meledak, darah yang berdegup menyembur keluar, langsung menodai Mu Chen. Sosoknya yang berlumuran darah tampak sangat menyedihkan. Retakan juga muncul di permukaan tubuhnya, membuatnya terlihat seperti porselen retak. Ini jelas merupakan hasil dari ketidakmampuan fisik untuk menahan energi spiritual yang meningkat pesat di dalam tubuhnya. Mu Chen. King Yanjing melihat keadaan Mu Chen yang menyedihkan, dan wajahnya menjadi pucat saat kekuatan spiritualnya berfluktuasi dalam keadaan tidak stabil. Penatua King Yanjing yang hebat, tenangkan hatimu, fokus. Perintah Great Nether Ancestor dengan serius.
Mereka sekarang memimpin semua orang untuk mempertahankan arai 1000 hancurkan setan untuk menghapus tanda kehidupan dewa jahat surgawi. Jika King Yanjing tidak bisa membantu tetapi kehabisan, itu pasti akan menyebabkan beberapa kekurangan terjadi dalam operasi arai. Pada saat genting seperti itu, kesalahan kecil dapat mengakibatkan kekalahan total. King Yanjing juga memahami ini. Dia menggertakkan giginya dan memaksa dirinya untuk berbalik agar dia tidak menyaksikan kondisi Mu Chen yang disiksa. Ledakan, ledakan, tubuh Mu Chen masih meledak. Seolah-olah energi spiritual yang meningkat tidak akan berhenti sampai meledakkan tubuhnya berkeping-keping. Saat ini, hatinya bergejolak karena energi spiritual terlalu kacau. Dia tidak dapat memanggil energi spiritual sedikit pun dan hanya bisa mengertakkan gigi untuk bertahan dan mencoba untuk mengaktifkan kekuatan supernya. Suara mendesing. Saat Mu Chen mencoba menstabilkan situasi di tubuhnya, Jiang Ye melihat situasinya dan menyeringai. Tubuhnya yang seperti monster tiba-tiba meledak. Saat Jiang Ye menyerang, selusin sosok muncul dalam sekejap. Memimpin mereka adalah Luo Li, yang memperhatikan situasi Mu Chen. Dia bertanya kepada penguasa surgawi dengan sungguh-sungguh, semuanya, tolong tahan dia sebentar. Baiklah, tapi waktu hampir habis. Bantu tuanmu pulih secepat mungkin. Penguasa surgawi tidak ragu-ragu, karena hanya Mu Chen yang bisa berurusan dengan kepala klan roh jahat dalam situasi saat ini. Luo Li mengangguk saat tubuhnya yang halus muncul di depan Mu Chen. Mengepalkan tinjunya, volume diagram kuno muncul di tangannya. Itu adalah objek suci tanda tangan dari klan kuno roh agung, diagram kuno roh agung. Luo Li dapat melihat bahwa energi spiritual di Mu Chen telah lepas kendali. Diagram kuno roh agung memiliki efek pengkondisian energi spiritual, dan tidak peduli seberapa keras energi spiritual itu akan menjadi jinak di bawah diagram kuno roh agung. Namun, tubuh abadi primordial, yang berisi sumber keabadian dalam energi spiritualnya, tidak mungkin untuk ditekan. Untungnya, Luo Li bisa berbagi beberapa tekanan pada Mu Chen. Wajah cantik Luo Li sangat serius karena dia tidak berani melambat. Segel penyamaran, diagram kuno roh agung perlahan terbuka, mengambang di atas kepala Mu Chen. Cahaya spiritual kuno dan lembut memancar, menyelimuti tubuh Mu Chen. Di bawah cahaya, energi spiritual yang hiruk-pikuk memang melemah. Jejak aura dingin meresap ke tubuh Mu Chen, mengurangi kejutan energi spiritual yang menakutkan. Pada saat itu, Mu Chen segera memanfaatkan kesempatan untuk mengaktifkan kekuatan supernya. Qi menjadi Trinity. Dengan kilatan cahaya, Mu Chen hitam dan putih muncul di sampingnya. Mereka kemudian mengulurkan telapak tangan dan meletakkannya di bahu Mu Chen seolah-olah membentuk jembatan. Energi spiritual yang mengamuk di tubuh Mu Chen mulai mengalir ke dua avatar. Kedua avatar ini berasal dari sumber yang sama, jadi mereka memiliki kemampuan untuk menerima energi spiritual yang mengandung sumber keabadian. Jika tidak, bahkan jika digantikan oleh kelas ilahi tahap selanjutnya, mereka tidak akan berani menyerap kekuatan spiritual ini ke dalam tubuh mereka. Ledakan, ledakan, dengan dua avatar, terpisah untuk membantu berbagi tekanan, energi spiritual yang menyerbu dalam Mu Chen juga mulai melambat. Meski dagingnya masih sakit, tidak lagi meledak. Cahaya kristal mulai mengalir di permukaan tubuh Mu Chen. Di bawah cahaya, darah dan dagingnya bersinar dan akhirnya berubah menjadi warna seperti glasir kuno. Bahkan rambutnya pun diubah menjadi warna transparan. Hanya dalam beberapa saat, Mu Chen telah berubah menjadi sosok kristal, berdiri diam di ruang angkasa. Dia memancarkan tekanan yang tak terlukiskan seperti Buddha kuno. Tubuhnya memancarkan pesona kuno, seolah-olah telah melewati keabadian dan keabadian. Jauh, King Yanjing, Mahatian, Great Nether Ancestor, dan banyak penguasa surgawi lainnya terkejut saat mereka melihat pemandangan ini. Tidak ada yang mengira bahwa Mu Chen benar-benar bisa berhasil. Jadi, dia menggunakan Qi menjadi Trinity untuk berbagi kekuatan tubuh abadi primordial. Meskipun itu hanya bisa bertahan untuk waktu yang singkat, dia berhasil. Sekarang, dia akan mampu bertarung dalam menghadapi Divine Grade tahap selanjutnya. Mereka saling memandang, dan pada akhirnya mereka tidak bisa menahan untuk tidak berseru kagum. Tidak heran Mu Chen berani melakukannya. Sudah lama direncanakan, tetapi pikiran tentang kecerdasannya sangat mencengangkan. Di langit, Mu Chen perlahan membuka matanya. Mata gelap aslinya juga telah berubah menjadi warna kristal berkaca-kaca yang dipenuhi dengan aura yang sangat dalam yang lebih tak terduga daripada langit berbintang.
Dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap Mu Chen hitam dan putih di kedua sisinya. Kedua avatar saat ini juga diubah menjadi warna kaca kuno, tetapi mereka tidak bergerak. Kekuatan di dalam dirinya terlalu keras, dan begitu ada aksi, sangat mungkin mereka akan diledakkan. Namun, tatapan Mu Chen berbinar saat dia melirik kedua avatar itu, karena pada saat sebelumnya, dia memiliki perasaan halus. Perasaan itu adalah batas ketiga dari Ki ke dalam Tritunggal, tingkat Tri Dewa yang legendaris. Bahkan Kaisar Surgawi belum menyentuh level ini. Mu Chen juga tidak dapat melakukannya, tetapi ketika pasukan Primordial Immortal Body sebelumnya dimasukkan ke dalam dua avatar, ketiganya tampaknya menyentuh sesuatu yang misterius. Mu Chen merenungkannya, tetapi untuk sementara menepisnya. Dia mendongak, dan matanya yang berkaca-kaca melihat ke kejauhan. Menghadapi penguasa surgawi, Jiang Ya seperti harimau ganas yang menyerang kawanan domba. Dengan satu pukulan, penguasa meludah darah dan mundur, benar-benar dikalahkan. Tapi saat Jiang Ya hendak memulai pembantaiannya, tubuhnya tiba-tiba menegang. Dia merasa seolah-olah dia telah diincar oleh binatang buas. Ini membuatnya sadar bahwa jika dia bergerak sedikit saja, dia akan mengalami rentetan serangan yang merusak. Dia mendongak, dan mata hitam dan ungunya menyipit. Ketika dia melihat Mu Chen memancarkan aura kristal, matanya menyipit saat dia merasakan rasa bahaya yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hatinya. Keadaan Mu Chen saat ini telah membuat dia takut. Mu Chen menatap Jiang Ya, menyeringai. Saat berikutnya, dia menghilang ke udara tipis. Rasa dingin merambat di tulang punggung Jiang Ya, dan dia menembak tanpa ragu-ragu. Bergulir energi spiritual hitam ungu menyapu, berubah menjadi lapisan pertahanan yang tak terhitung jumlahnya, menyelimuti dirinya di dalam. Suara mendesing. Sosok Mu Chen muncul di atas Jiang Ya seperti hantu saat dia melihat ke bawah dengan acuh tak acuh pada banyak lapisan pertahanan. Mengepalkan tinjunya, dia melayangkan pukulan. Jatuh. Saat pukulan itu turun, cahaya kristal yang berkaca-kaca dengan panik terkondensasi saat seluruh langit sepertinya runtuh. Energi spiritual di langit dan bumi berkumpul menuju kepalan tangan Mu Chen sebagai titik sumber. Seolah-olah tinjunya telah berubah menjadi matahari yang terik, turun secara brutal. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat kepalan cahaya turun, banyak lapisan pertahanan terkoyak dan hancur. Jiang Ya menjerit kesakitan, mengumpulkan semua kekuatannya untuk menahannya. Rune jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengannya, pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Dong! Kemegahan sinar matahari yang berkilauan turun dan bertabrakan secara brutal dengan lengan iblis. Antara langit dan bumi, semua orang menatap situasi dengan cemas. Bahkan di luar perbukitan hutan belantara utara, Qin Tian dan yang lainnya, serta Kaisar Iblis Surga Suci, melirik ke arahnya. Ledakan, suara keras bergema saat langit dan bumi meletus. Semua orang kemudian melihat saat tinju mendarat, cahaya ungu hitam runtuh saat lengan iblis Jiang Ya meletus. Dengan lolongan kesakitan, tubuh Jiang Ya terbang mundur dengan keras saat menembus puncak yang menjulang tinggi, menyebabkan gunung runtuh. Seluruh tubuhnya tertanam di gunung besar saat darah mengalir keluar. Separuh tubuhnya benar-benar hancur. Semua orang tersentak ngeri. Ma Tian sangat terkejut, tampaknya terhalang oleh kekuatan pukulan Mu Chen yang menghebohkan. Jika dia harus bertahan dari pukulan seperti itu dan tidak menggunakan Fas Maha Yin Yang, dia akan dimusnahkan oleh pukulan itu. Orang ini, Ma Tian melihat sosok kristal di langit, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Akhirnya, dia menghela nafas tanpa daya, karena dia tahu bahwa dalam menghadapi Mu Chen yang semakin kuat, tidak ada kesempatan bagi klan kuno Maha untuk merebut kembali tubuh abadi primordial. Karena orang ini mendekati mitos legendaris. Dan mitos itu pernah menjadi penguasa terbesar di dunia 1000 besar, Kaisar Abadi. Persembahan darah. Saat Mu Chen berdiri di langit, dia memandang Jiang Ya, yang telah naik di sisi gunung, dan melihat bahwa dia berada dalam keadaan yang menyedihkan. Lengan kanannya telah hancur total. Namun, Jiang Ya memiliki keinginan yang kuat untuk hidup, dan meskipun dia terluka parah, dia masih bertahan hidup. Sesekali, dia akan mengerang kesakitan. Ketika penguasa surgawi di Bukit Belantara Utara melihat apa yang telah terjadi, mereka merasa seolah-olah beban telah diangkat dari pundak mereka. Mereka semua menghela nafas lega, lalu menatap Mu Chen dengan ketakutan dan rasa hormat. Setelah semua, pukulan yang telah dilemparkan Mu Chen sebelumnya telah mencapai tingkat-tingkat Divine Heavenly Sovereign tahap selanjutnya.
Di antara penguasa surgawi yang hadir, selain Qin Tian, orang suci pedang baju hijau, dan Dewa Abadi, bahkan pemimpin klan dan sesepuh pertama dari 5 klan kuno harus memanfaatkan kekuatan artefak ilahi penindasan klan mereka untuk bersaing dengan Jiang Ya. Di sisi lain dari medan pertempuran, penguasa surgawi yang mengelilingi kekuatan tertinggi dari ras ekstrateritorial mulai mengendalikan situasi juga, karena mereka melebihi jumlah mereka. Penguasa surgawi memaksa kekuatan teratas dari ras ekstrateritorial terpojok, sehingga mencegah mereka mendekati bukit hutan belantara utara. Ketika Qin Tian, orang suci pedang baju hijau, dan dewa yang abadi melihat bahwa situasinya terkendali, mereka akhirnya mulai santai. Ketika Kaisar Iblis Surga Suci melihat apa yang telah terjadi, wajahnya menjadi gelap. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kita tidak bisa bergantung pada klan yang tidak berguna ini. Teriak Kaisar Iblis Langit Hitam Kors pada Kaisar Iblis Surga Suci. Setelah pertempuran, kirim klan roh jahat ke klan Iblis Mayatku sehingga kita bisa memperbaiki mereka. Kaisar Iblis Surga Suci tampak dingin dan kejam saat dia menjawab, klan roh jahat telah berjanji kepada kami bahwa mereka akan menyelesaikan misi, dan inilah mengapa kami mengizinkan mereka untuk menjadi bagian dari ras ekstrateritorial kami. Namun, mereka tampaknya tidak dapat menikmati keberuntungan seperti itu. Petik 2. Dia kemudian menambahkan, karena itu, biarkan mereka berkontribusi dengan membantu perlombaan ekstrateritorial kita memenangkan pertempuran. Saat Saint Heaven Demon Emperor membuat komentarnya, dia meringkuk bibirnya menjadi senyum kejam. Dia kemudian membentuk segel dengan satu tangan. Ketika Saint Heaven Demon Emperor telah membentuk segel, rune iblis hitam muncul di glabella Jiang Ya. The Demonic Rune menggeliat, lalu menusuk kepalanya. Rasa sakitnya menyiksa, dan mata Jiang Ya memerah. Tubuhnya gemetar dan dia memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Rupanya, dia tahu persis apa yang terjadi padanya. Jiang Ya, kamu dan anggota klanmu akan melakukan bagianmu, dan aku akan mengingat kontribusi yang kamu buat. Setelah kami memenangkan pertempuran, saya akan menghapus klan roh jahat Anda dari posisi rendah Anda. Suara Kaisar Iblis Surga Suci bergema di telinga Jiang Ya. Jiang Ya berjuang untuk beberapa saat sebelum dia menutup matanya dengan putus asa. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melawan, karena dia berada di bawah pengaruh segel setan dari Kaisar Iblis Surga Suci. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, karena ras ekstrateritorial dapat dengan mudah membunuh klan roh jahat mereka. Jadi, demi anggota klannya, dia harus tunduk kepada mereka. Lord Saint Demon, saya harap Anda akan menepati janji Anda, kata Jiang Ya. Aku akan. Setelah Kaisar Iblis Surga Suci menanggapi, segel iblis pada glabella Jiang Ya menggeliat. Sepertinya ada beberapa cacing iblis di sekitarnya. Cacing kemudian memasuki matanya. Dalam waktu singkat, mata Jiang Ya menjadi hitam. Kemudian, dia kehilangan kesadaran. Pada saat yang sama, kekuatan teratas lainnya dari klan roh jahat tiba-tiba membeku saat segel iblis yang sama muncul di glabella mereka. Tubuh Jiang Ya meninggalkan sisi gunung, dan saat dia melayang pergi, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran kembali. Ketika Mu Chen melihat ini, dia mengerutkan alisnya dan merasa tidak nyaman. Cahaya spiritual yang luas berkumpul di telapak tangannya, dan dia siap untuk menghancurkan Jiang Ya. Tapi, saat Mu Chen hendak menyerang, banyak suara bergemuruh di belakangnya. Pada saat itu, Mu Chen melihat bahwa kekuatan puncak klan roh jahat berlari menuju Jiang Ya. Mereka berhenti di samping Jiang Ya, lalu membentuk lingkaran di sekelilingnya dengan menyatukan tangan mereka. Semuanya, mari bergabung dan hancurkan mereka. Mu Chen berteriak kepada penguasa surgawi lainnya, yang baru saja bergegas ke arahnya. Mu Chen kemudian memimpin dan menyerang, memberikan pukulan. Saat dia melakukannya, Glaze Sun Fish Rai melesat ke arah kekuatan puncak klan roh jahat. Tepat saat serangan Mu Chen hendak mencapai mereka, beberapa rune iblis menembus daging kekuatan puncak klan roh jahat. Tubuh mereka seperti balon, yang mengembang dengan gila-gilaan. Fluktuasi yang mengerikan kemudian mulai keluar dari tubuh mereka. Mereka berniat meledakkan diri. Salah satu penguasa surgawi berseru. Ketika semua penguasa surgawi melihat pemandangan itu, mereka ketakutan keluar dari akal mereka. Bagaimanapun, kekuatan-kekuatan tertinggi klan roh jahat ini sebanding dengan penguasa surgawi, dan bahkan salah satu dari mereka, Jiang Ya, adalah penguasa surgawi ilahi tingkat menengah. Jika mereka semua meledakkan diri pada saat bersamaan, kekuatan ledakan itu akan mengerikan.
Bahkan penguasa surgawi ilahi pada tahap selanjutnya perlu berlindung di hadapan kekuatan yang begitu kuat. Mu Chen terkejut melihat bahwa kekuatan puncak klan roh jahat telah kehilangan akal sehat mereka. Tapi, sebelum dia bisa memikirkan ini lebih jauh, cahaya iblis yang menakutkan ditembakkan dari kekuatan teratas. Klan roh jahat, dan semuanya, termasuk Jiang Ya, meledak bersama. Awan jamur hitam yang sangat besar naik dan menutupi area itu. Gelombang kejut yang mengerikan kemudian mengamuk, menyebabkan Mu Chen dan yang lainnya mundur dengan cepat. Mereka telah menderita kekalahan telak. Swoosh! Saat awan jamur naik, aliran cahaya iblis turun dari langit dan meledakkan tanah, meratakan pegunungan. Oh tidak, ketika Mu Chen melihatnya, dia terkejut. Dia melihat bahwa arus cahaya iblis telah merobek jaring spiritual, meninggalkan lubang besar di dalamnya. Saat arus cahaya iblis mengamuk, itu mencegah jaring spiritual untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ledakan, ledakan, seluruh bukit hutan belantara utara mulai berguncang lagi. Jauh di bawah tanah, suara iblis terdengar, dan energi iblis hitam berkumpul di tempat lubang jaring spiritual berada. Cepat, aktifkan kekuatan arai. Dewa jahat surgawi mencoba melarikan diri. Mahatian, Great Nether Ancestor, dan yang lainnya berteriak serempak ketika mereka melihat ini, dan semua wajah mereka menjadi pucat. Kemudian, beberapa sinar energi spiritual yang agung meledak dan memasuki arai. Sebuah tombak kuno membasmi iblis berbintik-bintik terbentuk lagi, dan dengan wus, itu turun dari langit dan menembak ke arah jaring spiritual. Mengaum, teriakan iblis yang tajam datang dari bawah tanah, sementara asap iblis melonjak ke langit. Saat asap iblis berputar-putar, itu berubah menjadi tengkorak besar, yang bentrok dengan tombak kuno pembasmi iblis. Bang! Ada ledakan keras, setelah itu, area itu tampak berantakan. Tengkorak itu retak, sementara tombak kuno pembasmi iblis berubah menjadi transparan. Meski masih melesat jauh ke dalam tanah, efeknya telah melemah. Apa itu? Wajah Mu Chen menjadi serius saat melihat apa yang telah terjadi. Tiba-tiba, dia melihat darah berkumpul di sekitar celah di tanah. Kemudian, darah mulai mengalir ke celah itu. Selain itu, energi iblis yang sangat besar mulai keluar dari darah. Ini adalah inti darah dari ras ekstrateritorial. Sampah. Tampaknya kekuatan teratas klan roh jahat membawa serta sejumlah besar esensi darah ras ekstrateritorial. Mahatian berteriak. Mereka mempersembahkan darah mereka kepada dewa jahat surgawi untuk membantunya mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Setelah mendengar ini, wajah Mu Chen berubah menjadi serius. Dia menembak ke bawah dan membuka mulutnya. Saat dia melakukannya, api ungu berputar keluar dari mulutnya dan berubah menjadi lautan api, yang membakar esens darah yang berkumpul di sekitar celah. Ketika Mu Chen menyerang, sepasang mata menakutkan yang berada jauh di dalam celah mengunci pandangan mereka padanya. Aku benci bau cacing ini. Pergi dari hadapanku, cacing kecil. Teriakan iblis yang tajam keluar dari bawah tanah saat energi iblis yang mengerikan berputar keluar. Kemudian langsung melewati kehampaan dan mengenai Mu Chen. Bang! Mu Chen menderita pukulan serius, yang membuat tubuhnya terbang mundur dan menyebabkan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia terkejut bahwa dia tidak dapat menerima pukulan dari energi iblis, bahkan pada keadaan dia berada menerjang. Pada saat itu, angin iblis dingin berputar keluar dan memadamkan api ungu. Pada saat yang sama, itu berputar untuk menangkap esens darah, lalu membawanya ke tanah. Sepertinya ada mulut hitam besar di dalamnya yang menelan semua esensi darah dalam satu tegukan besar. Setelah dewa jahat surgawi menelan esensi darah, tanah di bukit belantara utara bergetar seolah-olah itu akan terbuka. Tingkatkan energi spiritual. Kita tidak harus membiarkan dewa jahat surgawi lolos. Mahatian berteriak. Tiba-tiba, pilar iblis besar melonjak dari tempat lubang jaring spiritual berada. Kemudian, kekuatan iblis yang tak terlukiskan mengamuk darinya. Bang! 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 Beberapa peti mati Paulonia di alun-alun meledak pada saat itu, dan penguasa surgawi, yang semuanya duduk bersila di atas mereka, dikelilingi oleh energi iblis yang berputar-putar. Bahkan sebelum mereka bisa berteriak, esensi darah mereka telah disedot dan mereka menghilang ke udara tipis. Penguasa surgawi terkejut melihat energi iblis berkumpul di pilar iblis, serta bayangan iblis yang menjulang di dalamnya. Bayangan iblis berdiri di angkasa, dan meskipun itu hanya bayangan, itu telah menyebabkan langit menjadi gelap dan kekuatan besarnya menutupi seluruh area.
Dari jauh, bayangan iblis tampak seperti iblis penghancur. Saat teriakan iblis bergema di daerah itu, bayangan iblis memandang arah 1000 besar basmi iblis dan tertawa keras. Immortal Emperor, 49.000 tahun usahamu telah sia-sia, karena akulah yang memenangkan pertempuran ini. Dewa jahat datang ke dunia. Teriakan keras iblis bergema di daerah itu, dan angin topan yang menghancurkan bumi berputar keluar. Angin dan awan berubah warna, dan ada kegelapan di daerah itu. Semua penguasa surgawi di bukit hutan belantara utara terkejut, dan mereka mengangkat kepala mereka. Mereka melihat bayangan iblis yang berdiri di daerah itu, dan ketakutan besar menimpa mereka. Bahkan master seperti Mahatian dan King Yanjing menjadi pucat, dan mereka memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Bagaimanapun, mereka telah mendengar tentang ketenaran dewa jahat surgawi. Selama zaman primordial, dia memimpin perlombaan ekstrateritorial untuk melawan dunia 1000 besar dan telah mengalahkan mereka. Jika bukan karena Kaisar Abadi yang melangkah keluar untuk melawan dewa jahat surgawi, dunia 1000 besar akan dihancurkan. Saat itu, Kaisar Abadi telah mengorbankan hidupnya untuk menyegel dewa jahat surgawi. Namun, setelah 49.000 tahun, dewa jahat surgawi berhasil membuka segel pada saat genting dan kembali ke dunia. Kami masih memiliki 3 tombak kuno pembasmi iblis lagi, kata Great Matter Ancestor, menggigil. Dia tidak pasrah dengan hasilnya. Selama 3 tombak kuno pembasmi iblis jatuh ke tanah, kekuatan kehidupan dewa jahat surgawi akan dimusnahkan. Pada saat yang genting ini, upaya mereka di masa lalu akan sia-sia. Penguasa surgawi mulai mengerang, dan wajah mereka menjadi pucat. Apakah surga membiarkan 1000 dunia besar kita dihancurkan? Qintian, orang suci pedang baju hijau, dan Dewa Abadi merasakan energi iblis yang mengerikan di luar bukit belantara utara, dan wajah mereka juga menjadi sangat pucat. Dewa yang abadi berteriak saat dia melihat ke langit, menggigil, sudah 49.000 tahun. Penjaga kuburku telah menjaga dewa jahat surgawi selama 49.000 tahun, dan semua upaya masa lalu kita sia-sia. Petik 2. Dia tidak bisa menerima hasilnya. Mereka hanya punya beberapa jam lagi untuk pergi. Bagaimanapun, 99 tombak kuno pembasmi iblis telah ditembakkan ke tanah, dan kutukan dari dunia 1000 besar akan benar-benar hancur. Sekarang dewa jahat surgawi telah kembali ke dunia, 1000 dunia besar tidak akan bisa menghentikannya untuk menghancurkannya. Qintian dan Green Shirt Sword Saint tampak suram, dan mereka merasa tidak berdaya. Meskipun mereka telah mencoba yang terbaik, mereka tidak menyangka bahwa perlombaan ekstrateritorial telah melakukan begitu banyak persiapan untuk hari ini. Namun, Qintian bukanlah orang biasa. Dia dengan cepat menekan emosinya, dan suaranya yang dalam bergema di Northern Wilderness Hill, berkata, kalian semua dengarkan. Aktifkan arai 1000 besar basmi iblis dan bunuh iblis ini. Dia baru saja melarikan diri, dan dia sangat lemah sekarang. Petik 2. Ketika penguasa surgawi, yang telah bingung sebelumnya, mendengar apa yang dikatakan Qintian, mereka sadar. Setelah saling memandang, mereka mengertakkan gigi, dan energi spiritual yang sangat besar melonjak keluar dari tubuh mereka dan melesat ke arah peti mati Paulonia. Mereka telah membaca dari teks kuno dan mengetahui kekuatan mengerikan dari dewa jahat surgawi. Hari ini, mereka tidak boleh membiarkan dia pergi. Begitu dia mendapatkan kembali kekuatannya, akan ada bencana lain di dunia 1000 besar. Ledakan, ledakan. Setelah penguasa surgawi mengaktifkan arai 1000 hancurkan setan, beberapa sinar cahaya kuno terjalin satu sama lain di langit. Mereka kemudian berubah menjadi rune kuno dan berputar di langit, memancarkan kekuatan misterius. Bayangan iblis besar berdiri di dalam asap iblis dan mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik pada dunia, dan ketika dia melihat arai 1000 hancurkan iblis di langit, dia mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga, berkata, "Ha! Kaisar Abadi sudah tidak ada lagi. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat menyegel saya dengan arai yang dia tinggalkan?" Berhenti bermimpi. Bayangan iblis berteriak dan melesat ke langit. Energi iblis di sekelilingnya berputar dengan gila dan memancarkan kekuatan yang mengerikan. Jika bahkan penguasa surgawi telah diputar ke dalamnya, dia akan terbunuh seketika. Mahatian dan yang lainnya berteriak, "Hentikan dia!" Berdengung, berdengung. Rune kuno di langit ditembakkan di bawah kendali penguasa surgawi. Mereka menembus ruang dan muncul di sekitar dewa jahat surgawi, yang mencoba keluar dari bukit belantara utara.
Dewa jahat surgawi berteriak ketika dia melihat rune kuno datang ke arahnya, pergi dari pandanganku. Energi iblis besar yang bisa dengan mudah membunuh penguasa surgawi menyerang rune kuno. Berdengung, berdengung. Rune kuno memancarkan cahaya menyilaukan dan membentuk light shield bundar, menutupi bayangan iblis dewa jahat surgawi di dalamnya. Desir, desir. Ketika energi iblis bersentuhan dengan perisai cahaya, ia mengeluarkan suara desir. Seolah-olah salju bersentuhan dengan magma, dan itu menghilang dalam sekejap. Ketika Mahatian, King Yanjing, dan yang lainnya melihat kekuatan rune setan yang membasmi, mereka merasa terdorong. Arai 1000 hancurkan setan besar masih efektif melawan dewa jahat surgawi. Cahaya dingin melintas di mata bayangan iblis yang besar, dan dia berkata dengan suara yang membatu, "Meskipun aku sekarang pada yang terlemah, menurutmu apakah kamu dapat membuatku tetap dengan rune iblis pembasmi ini?" Cahaya iblis gelap merusak. Suara menderu bergemuruh di daerah itu, dan bayangan iblis membuka mulutnya. Cahaya iblis yang luas dengan panjang sekitar 300 meter keluar dari mulutnya, dan ketika itu muncul, itu merobek ruang. Energi spiritual tersebar seolah-olah telah menemukan benda yang mengerikan. Cahaya iblis melesat keluar dan meledakkan perisai cahaya di langit. Ketika cahaya iblis dan perisai cahaya bertabrakan, cahaya iblis melepaskan fluktuasi kuat yang menyebabkan ruang runtuh. Semuanya tampak melambat di bawah kekuatan cahaya iblis. Rune kuno terus melepaskan cahaya spiritual untuk memperkuat Light Shield. Mereka melakukan yang terbaik untuk mendukung Light Shield, namun, cahaya iblis terlalu merusak. Beberapa saat setelah cahaya iblis dan perisai cahaya bertabrakan, perisai cahaya mulai meredup, dan rune kuno mulai pecah. Dewa jahat surgawi berteriak, "Hari ini, bahkan jika Kaisar Abadi ada di sini, dia tidak akan bisa menghentikan saya." Kekuatan iblis menutupi area itu, dan cahaya iblis bersinar lebih terang. Itu meledak dan menembus Light Shield. Cahaya iblis berada di depan bayangan iblis dewa jahat surgawi, dan mereka melesat ke langit dan menuju keluar dari bukit belantara utara. Light Shield yang dibentuk oleh Great Thousand Exterminate Demon Array tersebar di luar Northern Wilderness Hill. Ini adalah garis pertahanan terakhir. Qin Tian, orang suci pedang baju hijau, dan Dewa Abadi tampak pucat saat mereka melihat bayangan setan besar datang ke arah mereka. Jika Dewa Jahat Surgawi melewati garis pertahanan terakhir ini, dia akan keluar lagi di dunia. Mereka bertiga berkata dengan ekspresi tegas di wajah mereka, "Kita harus menghentikannya. Jika dia berhasil melewati segel ini, tidak ada yang bisa menghentikannya." Petik 2. Hahaha. Dewa kami sudah keluar. Siapa kamu untuk menghentikannya? Menyingkir. Saat mereka bertiga hendak menyerang, suara tawa terdengar keluar dari kekosongan. Kaisar Iblis Surga Suci memandang dingin mereka bertiga dan melambaikan tangannya. Dia kemudian memimpin beberapa pemimpin klan dan menembak ke arah mereka. Tiba-tiba, energi iblis yang luas berputar ke arah Qin Tian dan dua lainnya. Qin Tian dan dua lainnya tidak punya pilihan selain berhenti mengejar Kaisar Jahat Surgawi dan melawan serangan Kaisar Iblis Surga Suci dan para pemimpin klan. Ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, bayangan iblis Dewa Jahat Surgawi sudah berada di perisai cahaya iblis pemusnahan. Cahaya iblis melesat keluar dan mengenai perisai cahaya, menciptakan efek riak yang kuat. Namun, itu tidak merusak Light Shield, dan sebaliknya, mulai menghilang. Jika saya mendapatkan kembali kekuatan saya bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Meski begitu, aku sekarang hanya menggunakan sebagian dari sumber iblisku, Dewa Jahat Surgawi berkata dengan datar dan melihat dengan acuh tak acuh pada lapisan terakhir dari Light Shield yang ada di depannya. Karena itu, asap hitam memancar dari bayangan iblis besar dan berkumpul di depannya untuk membentuk tubuh kristal hitam. Meskipun tubuh kristal hitam itu tidak menonjol, ketika terbentuk, itu memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Setelah Kaisar Jahat Surgawi membentuk tubuh kristal hitam, bayangan iblisnya yang besar menyusut menjadi setengah dari ukuran aslinya, karena telah menggunakan sebagian besar kekuatannya. Pergilah. Bayangan iblis menjentikkan jarinya, dan tubuh hitam yang mengkristal terbang keluar dan menyentuh Light Shield. Tidak ada ledakan keras ketika tubuh hitam yang mengkristal dan Light Shield bersentuhan satu sama lain. Tubuh hitam yang mengkristal memancarkan riak hitam dan iblis. Riak itu tampaknya memiliki kekuatan misterius, dan mulai menyebar. Perisai cahaya, yang tetap kokoh selama serangan sebelumnya yang Kaisar Iblis Surga Suci dan yang lainnya telah dibuang, mulai berguncang dengan kuat. Saat Light Shield berguncang, itu mulai menipis.
Tampak jelas bahwa tubuh kristal hitam dengan cepat menggunakan energinya karena terus menyusut. Ketika itu telah menyusut menjadi seukuran biji-bijian, perisai cahaya menyebar ke udara tipis. Ketika semua orang di Northern Wilderness Hill melihat bahwa langit tidak lagi tertutup oleh light shield, wajah mereka menjadi sangat pucat. Dewa jahat surgawi memandangi langit kosong, dan ada fluktuasi di matanya. Dia kemudian berbalik untuk melihat bukit belantara utara dan berkata dengan datar, Kaisar abadi, 49.000 tahun yang lalu, Anda menyerahkan hidup Anda untuk menyegel saya. Kali ini, siapa yang bisa menyelamatkan dunia 1000 besar? Aku telah memberitahumu sebelumnya bahwa 1000 dunia besar adalah milikku. Karena itu, dewa jahat surgawi ditembakkan, dan energi iblis yang sangat besar berputar keluar dari ruang kosong. Tanpa arai 1000 hancurkan setan untuk menekan energi iblis yang sangat besar mengamuk dengan gila-gilaan. Saat itu, semua makhluk hidup di 1000 besar dunia merasakan ketakutan besar menimpa mereka. Dewa jahat surgawi telah datang ke dunia.